Majani, kita dalam berbicara tentang budaya, ya. Budaya ini terkait dengan apa yang berlaku menjadi tradisi di suatu tempat dan diamalkan di tempat itu bila mana digunakan di tempat lain. Budaya seperti budaya tarian yang pernah menjadi satu kebiasaan bagi orang-orang Habasyah satu ketika dahulu. Di hari-hari kegembiraan mereka akan mempersembahkan satu tarian. Tidak semua tarian itu salah dan tidak semua tarian itu betul. Dengan begitu kita mesti mengukur yang namanya tarian itu sendiri mengikut dhawabit yang ada di dalam syarak, batasan-batasan yang ada di dalam syarak, yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Dengan demikian, kita tidak dapat mengatakan setiap tarian itu lagha atau setiap tarian itu batil. Tidak, disebabkan oleh karena di zaman Nabi ada orang menari di hadapan Nabi, dan kalau itu batil, Nabi tidak akan berdiam untuk membiarkan tarian itu dipersembahkan di hadapan baginda Rasulullah. Kita kalau merujuk dalam hadis yang disebutkan atau dicatatkan dalam beberapa kitab-kitab hadis, termasuk dalam Bukhari, termasuk dalam Muslim, termasuk dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Ibnu Majah, yang diceritakan di situ tentang golongan orang-orang Habasyah yazfinun. Yazfinun maksudnya zafin. Yazfinun, zafin. Apa itu zafin? Ya, tarian lah. Dalam riwayat yang lain, yarqusun, menari. Dalam riwayat yang lain, yal'abun, bermain. Jadi, ada Habasyah bermain dan menari dan berzafin. Mempunyai makna yang sama, walaupun dalam bayangan kita, kalau yang namanya menari, tidak boleh dijadikan ukuran tarian itu apa yang kita tahu dengan budaya kita diukur dengan tarian di tempat lain. Nah, tidak boleh begitu. Intinya mereka menari di hadapan baginda Rasulullah dan Nabi diam. Tak cukup mereka menari, mereka berqasidah. Tak cukup mereka mendendangkan qasidah dengan bait-bait syair. Bait-bait syairnya bukan bahasa Arab. Oleh sebab itu ketika mereka menari di hadapan baginda Rasulullah dengan bahasa mereka, Nabi tanya, apa mereka kata? Diberitahukan mereka mengatakan, ya Rasulullah, Muhammadun abdun saleh. Muhammad adalah hamba yang saleh. So Nabi tidak mempertikai tentang tariannya, Nabi tidak mempertikai tentang bait syairnya, hatta dengan bahasa yang bukan bahasa Arab, selagi kandungannya adalah perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Jadi, tidak semua tarian itu batil dan salah atau lagha. Bahkan, baginda sendiri menyaksikan tarian itu, tak cukup baginda sendiri yang menyaksikan, di offer kepada istrinya, yakni satu family, Nabi dengan istrinya tengok. Apa yang menyebabkan sampai Siti Aisyah diizinkan oleh Nabi untuk tengok? Dia berdiri belakang sini, ditutup dengan bahu Nabi SAW untuk tengok Habasyah menari. Kalau perkara itu mungkar, orang pertama yang akan tegah kemungkaran adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Umar nampak orang menari di masjid, ini di masjid Nabi, menari di masjid Nabi, dihardik oleh Sayyidina Umar. Kata Nabi mengatakan, da'hum ya Umar, hai Umar, biarkan mereka. Setiap orang ada hari rayanya, dan ini adalah hari raya kita. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, biar orang Yahudi tahu kalau agama kita ini tidak kaku. Yakni menghargai tentang hiburan. Ketika ada orang sahabat Siti Aisyah berkahwin, kata baginda Rasulullah, pukul kompang untuknya. Mana itu bu? Grup yang selalu mendendangkan bait-bait syair ketika acara-acara kegembiraan seperti perkahwinan, dipanggil grup yang untuk menghibur.
Izan dalam hal ini hendaklah sesuatu itu bila mana terkait dengan hukum syarak, biarlah hukum syarak yang menentukan, bukan persepsi kita untuk menentukan apa yang berlaku. Tetapi bila mana tarian-tarian itu bercampur laki dengan perempuan, batil. Hatta isi kandungannya apapun juga. Karena batilnya percampur laki dengan perempuan. Kalau tariannya itu sampai memudaratkan kepada diri sendiri, batil. Kalau pertariannya itu ada acara khamar dan hal-hal yang mungkar, ya batil. Tapi kalau tidak ada hal yang mungkar pada tarian, dan tidaklah tarian itu yang berlebih-lebihan sehingga meniru kepada kelompok-kelompok atau orang-orang menyerupai orang kafir atau syabbuh bil kafirin, maka dalam hal ini kalau tidak ada percanggahan dengan mereka, di hadapan baginda tarian itu pun juga dipersembahkan. Jadi agama ini adalah agama yang menghargai kesenian dan juga menghargai hiburan.